Baik, kita ini proses perbaikan untuk headlamp yang lampu depan untuk ini mikanya. Di headlamp kan dia menggunakan mika, jadi mika ini pecah di bagian depan dan akan diperbaiki. Ini untuk proses perbaikannya sederhana sekali ya, padahal tinggal ya sederhana sekali dengan alat seadanya. Ini dipanaskan, biasa fungsinya dipanaskan ini untuk melelehkan lem. Jadi di antara mika dan antara mika dan plastik headlampnya itu biasanya kan dilem. Jadi untuk proses pelepasan biasanya dipanaskan. Biasa kita menggunakan hand dryer dan lain sebagainya, tapi dia menggunakan dengan gas karbit. Ini lanjut untuk pelepasannya, pemisahan. Kondisi headlampnya cukup memprihatinkan ya. Ini seharusnya sudah diganti, cuman kan kalau kita ganti itu akan memakan banyak biaya tambahan. Jadi salah satu alternatifnya ya diperbaiki, ditambal, dan itu akan mengkilas seperti baru lagi. Kita lihat saja proses pembuatannya. Ini pengambilan video ini kondisi saya agak kurang baik ya, jadi ini agak pilek, agak flu dan lain sebagainya. Jadi memang kondisi cuaca kurang sehat pada akhir tahun, cuman ini di awal tahun 2023. Setelah dilepas, untuk mikanya itu dicuci menggunakan sabun dan air bersih. Itu dipastikan benar-benar bersih sampai bersih, dan kalau sudah bersih terus dilap dan dikeringkan agar lebih memudahkan pada proses pengerjaan dan hasilnya nanti bisa bersih maksimal. Setelah bersihkan, lalu kita dipotong bagian yang rusak. Itu kan ada bagian yang rusak itu kecil, jadi bagian rusak kita potong bentuk segi empat itu biar lebih memudahkan sih. Kalau mau yang bulat pun tidak masalah. Jadi ini dia proses pemotongannya menggunakan besi yang dipanaskan. Karena mika ini agak rawan, agak mudah pecah, jadi kadang untuk proses pemotongannya pun harus hati-hati. Jadi menggunakan besi panas untuk proses pemotongan ini cara yang bisa dikatakan cara halus, biar tidak merambat untuk kerusakan. Setelah dipotong dengan besi panas, lanjut untuk proses selanjutnya yaitu membersihkan potongan. Membersihkan potongan ini dia menggunakan kikir. Dia menggunakan kikir ini untuk menghaluskan potongan. Jadi nanti pada saat ditambal atau dikasih mika tambahan, dia akan rapi, disambungannya akan rapi, jadi mudah untuk ditempel dan disambung kembali. Kalau sudah dirapikan, kita cari mika bekas. Mika bekas ini digunakan untuk tambalan. Jadi mikanya nanti kita potong menyerupai bentuk dari mika headlamp yang sudah kita potong dan kita bentuk. Jadi kalau persegi 4, jadi kita buatnya jadi persegi biar mudah nanti untuk proses penyambungannya atau penambahan mika.
Kalau udah dipotong dan kalau sudah digaris menyerupai bentuk mika yang sudah kita bersihkan tadi untuk headlampnya, mika headlamp. Jadi tinggal untuk bahan tambahannya, mika tambahan untuk tambalannya tinggal kita potong menyesuaikan. Kita rapikan, kita bentuk sampai benar-benar pas di lubang yang ada di mika di segi 4 itu. Kalau sudah pas seperti ini tinggal kita kasih lem, ini diberi serbuk mika agar lebih menyatukan, jadi tidak ada celah. Jadi celah yang terlalu lebar kalau dikasih serbuk dia akan apa istilahnya mempersempit celah, jadi untuk mengisi celah-celah yang kosong itu. Tinggal dilem sampai benar-benar lemnya mengeras. Setelah lemnya kering, kita lanjut ke proses selanjutnya, itu proses pembersihan. Pembersihan ini kayak pengamplasan. Jadi mika tambalan tadi kita amplas, kita haluskan, jadi dipastikan di sambungan mika itu benar-benar rapi antara tambalan dengan mika dasaran atau mika dasaran dari lampu. Kita kikis, kita amplas sampai benar-benar rapi dan rata. Jadi untuk pengikisannya dilakukan di seluruh bagian mika ya, bagian headlamp. Ini untuk mengembalikan kejernihan dari headlamp, karena ini headlampnya sudah lumayan kuning, sudah lama dan terlalu kuning. Jadi dikikis sampai benar-benar putih dan bersih. Kalau udah selesai proses pengikisan, terus diampas menggunakan ampas halus. Jadi untuk pengamplasan ini harus dilakukan dengan kita lakukan pemolesan. Ini pemolesan menggunakan jenis ampas kain. Biasa kita kalau untuk pemolesan besi stainless dan lain sebagainya menggunakan alat seperti ini. Ini dipoles dan diberi kayak cairan khusus agar hasilnya itu lebih rapi dan baik. Saya di bagian mika, kita lanjut ke bagian headlampnya. Ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini untuk perbaikannya tinggal dibersihkan. Habis dibersihkan, dicat bagian dalam, disemprot biar warnanya itu kembali kayak seperti bagian dalam, kayak chrome, warna chrome. Setelah itu diberi lapisan chrome biar bisa memancarkan pancaran lampu atau cahaya maksimal seperti sedia kala. Proses pemasangannya, ini hasil proses akhir untuk pemasangan sudah selesai.
seperti baru ya.